Video ini akan membahas tentang pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Seperti video-video yang sudah saya tayangkan beberapa hari yang lalu, materi ini adalah masih berkaitan dengan materi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Di mana ada 3 faktor. Yang pertama adalah karena perbedaan ideologi, yang kedua adalah faktor kepentingan, dan yang ketiga adalah faktor sistem pemerintahan. Nah, pada faktor sistem pemerintahan ini ada pemberontakan PRRI. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami penjelasan dari saya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak pernahkah mendengar istilah otonomi daerah? Ya, jadi daerah itu diberikan kebebasan, keleluasaan untuk mengolah daerahnya sendiri-sendiri, daerahnya masing-masing. Misalnya di tingkat provinsi itu dipegang langsung oleh gubernur, di tingkat kota itu dipegang oleh wali kota, di tingkat kabupaten itu dipegang oleh bupati. Istilah-istilah seperti itu muncul itu setelah adanya reformasi, ya, setelah adanya reformasi tahun 1998, di mana pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah. Maka dalam urusan politik pun seperti gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Ya, atau biasa disebut dengan istilah pilkada, pemilihan kepala daerah. Begitupun dengan anggota legislatifnya, anggota DPR-nya, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, itu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Nah, apa hubungannya dengan PRRI? Mari kita simak penjelasan dari saya. Latar belakang PRRI yaitu kesenjangan antara pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Ya. Kalau zaman sekarang pembangunan tadi sudah saya katakan bahwa semua diserahkan ke daerah masing-masing, artinya diberikan ke wewenangnya diberikan ke gubernur untuk tingkat provinsi dan wali kota itu di tingkat kota dan kabupaten itulah bupati. Nah, pada waktu itu, pada awal kemerdekaan, pemerintah pusat itu lebih mementingkan pembangunan yang ada di pusat. Dalam hal ini di ibu kota Jakarta. Sedangkan di daerah itu masih banyak daerah-daerah tertinggal, bahkan tidak tersentuh oleh pembangunan. Maka timbul rasa iri. Ya, timbul rasa iri dari orang-orang daerah. Nah, orang-orang daerah ini adalah ya orang Indonesia sendiri. Maka dengan rasa iri karena daerahnya tidak diperhatikan, maka pada tanggal 15 Februari, Letkol Ahmad Hussein itu mendeklarasikan berdirinya PRRI di Sumatera Barat. Kemudian Saprudin Prawira Negara itu ditunjuk menjadi Perdana Menteri PRRI yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kronologi pemberontakannya? Jadi PRRI ini membentuk dewan-dewan daerah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah koordinasi di setiap daerah. Ya, untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi tentunya di setiap daerah. Yang pertama Dewan Banteng, itu di Sumatera Barat. Itu pimpinan atau dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian Dewan Gajah ini di Sumatera Utara, ini dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian, dan terakhir adalah Dewan Manguni. Ini di Sulawesi Utara,
dipimpin oleh Letkel Vence Samuel. Nah, karena dianggap membahayakan, ya, dewan-dewan ini dianggap membahayakan keutuhan NKRI. Maka operasi militer pun harus dilaksanakan. Ya, ada operasi Tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sabta Marga, operasi Sadar, dan operasi Merdeka. Itu adalah sandi-sandi yang digunakan atau sandi militer yang digunakan untuk menumpas PRRI. Nah, operasi militer tersebut dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani di bawah komando Maijen AH Nasution. Operasi militer pertama kali dilancarkan tanggal 14 Maret 1958 dengan menguasai sumber minyak yang ada di Pekanbaru, kemudian diperluas hingga ke Padang. Nah, PRRI itu berhasil ditumpas setelah pasukan Republik Indonesia berhasil menguasai Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1958. Maka setelah itu padamlah pemberontakan PRRI yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu penjelasan tentang PRRI. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan bagi anak-anak sekalian dan para pecinta sejarah umumnya. Dengan belajar dari PRRI, kita dapat mengambil hikmah bahwa apa yang dikatakan oleh presiden kita, Presiden Indonesia pertama, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa penjajah, sedangkan perjuanganmu itu akan lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.